Hello guys, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia, maka di video kali ini gue mau kasih ke kalian daftar 20 film Indonesia terfavorit gue selama satu dekade yang lalu, yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Dan daftar ini merupakan daftar favorit gue ya guys, jadi mungkin aja daftar gue ini beda dengan daftar milik kalian. Kalian bisa komen di bawah ini film-film Indonesia apa aja sih yang menjadi favorit kalian. Dan sebetulnya film-film Indonesia itu banyak yang bagus-bagus dan hebat-hebat ya guys. Dan gue aja sebetulnya sampai bingung mau bikin daftar 20 film Indonesia terfavorit gue ini. Namun setelah melalui proses pertimbangan yang panjang dan matang, pada akhirnya film-film inilah yang berhasil masuk ke 20 besar daftar film Indonesia terfavorit gue. Dan film-film ini pun gue susun secara acak dan no spoiler. Oke guys, nggak perlu berbahasa-basi panjang lebar, tinggi ataupun rendah. Berikut 20 film Indonesia terfavorit gue selama tahun 2010 hingga tahun 2019, beserta alasan kenapa gue suka dengan film tersebut. Check it out. Pertama, film Surat dari Praha dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus mengantar sebuah surat ke Praha demi memenuhi wasiat dari sang ibu. Gue suka film ini karena selain tema cinta sejatinya yang indah, juga pesan nasionalismenya yang kuat. Film selanjutnya, film Dua Garis Biru. Film ini dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Gina Esnur. Cerita dari film ini sering dianggap tabu oleh masyarakat ya guys, karena di film ini menceritakan tentang sepasang remaja SMA yang harus menikah dini karena si remaja cewek sudah hamil duluan. Nah, gue suka film ini karena selain ceritanya yang bagus, juga memberikan pelajaran yang penting mengenai konsekuensi, tanggung jawab, serta edukasi yang baik mengenai pendidikan seksual di kalangan remaja. Film selanjutnya, film Cek Toko Sebelah. Film ini dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini menceritakan tentang seorang pedagang toko yang memaksa anak bungsunya untuk meneruskan usaha toko sembako miliknya. Nah, gue suka film ini karena selain komedinya yang lucu, juga tema kekeluargaannya yang hangat dan menyentuh. Film selanjutnya, film Mencari Hilal. Film ini dirilis tahun 2015 dan disutradarai oleh Ismail Basbet. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang ayah yang konservatif beserta seorang anaknya yang liberal dalam mencari hilal. Nah, gue suka film ini karena tema road movie-nya yang mempersatukan dua orang beda sudut pandang satu sama lain yang berujung mengharukan. Film selanjutnya, film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang kepergian dua orang pemudi ke desa Harjosari, desa yang sangat misterius. Gue suka film ini karena atmosfer serta ceritanya yang mencekam dan mengerikan, juga diselipi dengan kritik sosial yang tajam. Film selanjutnya, film Posesif. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Edwin. Film ini menceritakan tentang kisah romantis sepasang remaja SMA. Nah, gue suka film ini karena ceritanya bukan hanya mengenai tentang drama romantis remaja SMA biasa, namun juga menyinggung toxic relationship. Film selanjutnya adalah film Sebelum Iblis Menjemput. Film horor ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film ini menceritakan tentang teror yang dialami oleh sebuah keluarga disfungsional di sebuah villa yang memiliki rahasia yang mengerikan. Gue suka film ini karena level kengerian dan kebrutalannya yang begitu intens dan memacu adrenalin. Film berikutnya adalah film Ave Mariam. Film ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Ertanto Robi. Film ini menceritakan tentang seorang biarawati yang jatuh cinta kepada seorang pastor. Gue suka film ini karena premisnya yang kuat antara romansa dan dilema yang dirasakan oleh karakternya. Film selanjutnya adalah film Keluarga Cemara. Film yang dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Yandi Lawrence, diadaptasi dari serial TV legendaris tahun 90-an. Dan film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami kesulitan setelah kejatuhan dari usaha sang ayah. Gue suka film ini karena tema kekeluargaannya yang begitu hangat dan menyentuh, serta pesan yang begitu dalam tentang arti sebuah keluarga. Film selanjutnya, film The Raid, film aksi yang dirilis tahun 2012 dan disutradarai oleh Gareth Evans.
Film ini menceritakan tentang sekelompok tim khusus yang menyerbu sebuah gedung yang menjadi sarang bagi para penjahat kelas kakap. Gue suka film ini karena film ini sangat seru, menegangkan, brutal, intens, dan memacu adrenalin. Film selanjutnya film The Night Come For Us. Film ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film ini menceritakan tentang pertikaian antara anggota triad yang melibatkan pertarungan demi pertarungan hingga titik darah penghabisan. Gue suka film ini karena film ini adalah salah satu film aksi terkeren setelah The Raid, yang seru, menegangkan, namun juga masih memiliki hati. Film selanjutnya film Love for Sale, film yang dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Andi Bahtiar Yusuf. Film ini menceritakan tentang cinta dan kesendirian, dan film ini juga menjadi peran terbaik dari Gading Marten di sepanjang karirnya. Gue nggak tahu harus bilang film ini film romantis atau film horor. Buat kalian yang udah nonton film ini pasti tahu guys, kenapa gue bilang film ini film horor. Film selanjutnya film Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Garin Nugroho. Film ini menceritakan tentang kisah pencarian jati diri seorang penari lengger. Gue suka film ini karena film ini memadukan keindahan dari unsur seni dan alam di balik kisah pencarian jati diri. Film selanjutnya film Pengabdi Setan. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Dan film ini merupakan remake dari film horor tahun 80-an. Film ini menceritakan tentang teror supranatural yang dialami sebuah keluarga setelah kematian sang ibu. Gue suka film ini karena film ini sangat mencekam dan menyeramkan guys. Gue juga suka karena film ini juga menggabungkan tema horor supranatural dengan tema kekeluargaannya. Film selanjutnya film Istirahatlah Kata-Kata. Film ini dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Yosep Angginun. Film ini menceritakan tentang kisah pelarian seorang penyair sekaligus aktivis yang bernama Wiji Tukul. Gue suka film ini karena selain kisahnya yang memang diangkat dari kisah nyata, juga karena film ini mempunyai rasa yang nggak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Film selanjutnya film Night Bus. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Emil Heradi. Film ini menceritakan tentang perjalanan sebuah bis ke daerah yang mengalami konflik. Gue suka film ini karena cerita film ini bagus serta thrillernya yang menegangkan, juga disertai dengan pesan yang kuat. Film berikutnya film The Raid 2 Berandal. Film ini dirilis tahun 2014 dan disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini merupakan sequel dari film The Raid dengan cerita yang lebih kompleks. Gue suka film ini karena meskipun ceritanya yang lebih kompleks, namun film ini nggak pernah kehilangan kekuatan dalam aksi yang seru, bahkan lebih cantik dan brutal. Film selanjutnya film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Mauli Surya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memperjuangkan keadilan setelah diseteruni oleh para perampok. Gue suka film ini selain karena subgenre sci-fi western yang masih baru di perfilman Indonesia kita, juga karena cerita serta isu-isu sosial yang begitu kuat di film ini. Film selanjutnya film Gundala. Film ini dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang lahirnya superhero Gundala dalam menumpas kejahatan serta ketidakadilan. Gue suka film ini selain karena film ini bagus, juga karena film ini merupakan awal dari lahirnya film superhero berkualitas di tanah air kita. Film yang terakhir adalah film Imperfect. Film ini dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus merubah penampilannya demi kenaikan jabatan. Gue suka film ini karena penuh dengan pesan serta isu sosial yang kompleks, apalagi di era internet serta media sosial seperti saat ini. Oke guys, jadi itulah 20 film Indonesia terfavorit gue dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Kalian bisa komen di bawah ini film-film Indonesia apa aja yang menjadi favorit kalian. Oke, sekian dulu video gue kali ini, dan thanks for watching and maju terus perfilman Indonesia.